Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dinda Rahma Ayu Mauliza dengan NIM 222410102056. Di sini saya bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Kerim Cecilia Bello dengan NIM 2222410102028. Kami dari kelas sistem basis data C. Di sini kami akan menerangkan mengenai tugas praktikum modul 1 dan juga modul 2. Jadi, di modul pertama ini kita diminta untuk mengidentifikasi entity dan atributnya. Sebentar. Nah, jadi ini merupakan studi kasus yang diberikan untuk kita identifikasi entity dan atributnya. Kemudian untuk dicek apakah ada atribut yang multi-value ataupun redundant. Nantinya kita akan melihat relationship dari setiap entity yang ada. Baik, untuk entity pertama akan dibacakan oleh teman saya. Untuk mencari sebuah entity, kita bisa melihat dari studi kasus yang ada. Dari studi kasus ini, kita bisa melihat apa saja hal yang bisa menjadi sebuah entity. Nah, dari studi kasus ini bisa dilihat pada bond itu terdapat bengkel yang merupakan benda nyata, di mana di dalamnya itu terdapat nama dari bengkel. Kemudian juga ada semacam ID bengkel karena mencantumkan kode yang unik. Nah, selanjutnya itu ada alamat dan juga nomor handphone. Jadi, nama entity pertama yang bisa kita ambil di sini yaitu bengkel dengan kategori, yaitu benda nyata. Entity bengkel ini berguna sebagai tempat untuk menyimpan data dari nama bengkel. Di sini kami menjadikan bengkel sebagai entity dikarenakan nama bengkel harus dicatat ketika kita melakukan servis. Selanjutnya, atributnya ada ID bengkel, yaitu AHAS 06488 yang kita jadikan sebagai primary UID karena kode tersebut akan berbeda di setiap bengkelnya. Kemudian ada juga nama cabang, yaitu Honda Jaya Raya. Alamatnya yaitu Jatimulya, Bekasi Timur, dan nomor HP-nya yaitu 021 824 32162. Ketika memilih entity bengkel, kita juga harus menginputkan pegawai yang bekerja di bengkel. Itu sebagai atribut. Namun, atribut ini tidak perlu dimasukkan ke dalam entity bengkel karena nantinya akan menjadi entity sendiri. Karena jika kita memasukkannya, maka akan terjadi multi value. Nah, baik. Kemudian entity kedua yang bisa kita ambil di sini adalah spare part, di mana merupakan kategori benda nyata. Bisa kita lihat terdapat nama parts pada tabel yang berisikan oli top 1000 cc dengan engine tune-up yang mana keduanya ini tuh merupakan spare part. Entity spare part ini berguna sebagai tempat untuk menyimpan data dari barang. Di sini kami menjadikan spare part sebagai entity dikarenakan untuk mempermudah ketika ada pelanggan yang ingin membeli spare part dan memudahkan pemilik bengkel dalam bisnis jual belinya. Maka barang yang ada di bengkel ini tuh perlu untuk dicatat. Untuk informasi tambahan, bahwa tidak semua peristiwa atau benda pada sebuah kasus itu harus dijadikan sebuah entity. Misalnya, kita ambil contoh pada sebuah laboratorium. Nah, meja pada laboratorium itu tuh nggak perlu kita jadikan sebuah entity karena meja tidak termasuk dalam proses pemasukan database-nya. Nah, selanjutnya atribut dari spare part ada kode parts.
yang bisa kita gunakan dari isi tabel bagian kode parts ini, oli top 1 1000 cc dengan kode parts 20W50 1000 cc. Kode part ini dijadikan primary UID karena memiliki kode-kode yang berbeda pada setiap barangnya. Kemudian ada nama part, jenis parts, stok, dan harga jual. Seperti yang bisa dilihat, bahwa pada entity ini tidak ada atribut yang multi-value dan redundant. Meskipun nantinya ketika penjualan terdapat part yang sama. Misalnya pada entity atribut kita tambahkan data. Misalnya di sini harga spion sama dengan harga oli top 1, yaitu 27.000. Maka itu tidak akan menjadi redundan dikarenakan ketika harga spion ini tuh berubah jadi 20.000, maka harga oli tidak akan berubah. Dan misalnya juga jika oli top 1 itu memiliki 30 stok dan spion ada 30 stok. Ketika kita mengubah stok dari oli, maka stok dari spion tidak akan berubah. Baik, bisa dibaca, Erin. Kemudian yang selanjutnya itu entity yang kita ambil di sini itu mekanik dengan kategorinya benda nyata. Entity mekanik ini berguna sebagai tempat untuk menyimpan data pegawai yang bekerja di bengkel. Itu harus dicatat. Nah, di sini kami menjadikan mekanik sebagai entity dikarenakan identitas mekanik perlu dicatat dan nantinya akan dilakukan pencatatan ketika mekanik melakukan tugas. Kemudian atribut dari mekanik ada ID mekanik yang merupakan primary UID, kemudian ada nama mekanik, alamat, dan nomor HP yang menjadi secondary. Kita bisa menggunakan nomor HP meskipun nantinya nomor HP ini nanti mungkin bisa berubah. Sehingga ketika mencatat data mekanik, kita perlu mencatat lokasi bengkel tempat mekanik pernah bekerja. Namun dikarenakan bengkel sudah memiliki entity sendiri di awal, maka kita tidak perlu untuk menambahkan atribut bengkel. Baik, kemudian entity keempat yang bisa kita ambil di sini adalah kendaraan, di mana merupakan kategori benda nyata. Entity kendaraan ini tuh berguna sebagai tempat menyimpan data kendaraan yang sedang berada pada tahap servis. Di sini kami menjadikan kendaraan sebagai entity dikarenakan dalam sebuah bengkel ketika kendaraan itu sedang dalam proses servis, pastinya akan memiliki seorang pemilik. Maka dibutuhkanlah data dari kendaraan. Namun pemilik itu tidak perlu jadi atribut pada entity. Dikarenakan pemilik itu juga akan memiliki entity-nya sendiri. Selanjutnya, atribut dari kendaraan itu ada nomor polisi yang merupakan primary UID, kemudian ada merek, ada tahun, dan juga warna. Entity dari kendaraan dan pelanggan ini tuh memiliki relationship. Nah, jadi ini merupakan entity kelima yang bisa kita ambil, yaitu entity pelanggan dengan kategori benda nyata. Entity pelanggan berguna sebagai tempat menyimpan data milik pelanggan yang sedang melakukan servis atau perbaikan kendaraan. Di sini kami menjadikan pelanggan sebagai entity dikarenakan ketika akan melakukan transaksi, maka data pelanggan perlu dicatat. Selanjutnya,
Atribut dari pelanggan ada ID pelanggan yang merupakan primary UID, kemudian ada nama pelanggan, nomor polisi, alamat, dan nomor handphone. Nomor polisi yang menjadi foreign key akan merujuk pada entiti kendaraan. Maka ketika kita memasukkan nomor polisinya, yaitu B3117LB, maka ketika kita akan membuat database, data-data yang ada di kendaraan akan terlihat juga. Contoh dari entiti kendaraannya sendiri ada nomor polisi, yaitu B3117LB, karena nomor polisi di setiap kendaraannya akan berbeda. Kemudian mereknya Supra X tahun 2005, dan untuk warnanya adalah biru. Untuk merek sendiri di sini bisa menjadi redundan. Baik, kemudian entiti keenam itu ada transaksi yang merupakan kategori peristiwa. Nah, meskipun bukan benda nyata, tapi ada beberapa syarat yang bisa kita masukkan ke dalam sebuah entiti. Yang pertama yaitu benda nyata, benda abstrak, dan peristiwa. Entiti transaksi ini tuh berguna sebagai tempat untuk menyimpan data transaksi servis kendaraan. Di sini kami menjadikan transaksi sebagai entiti dikarenakan untuk mengetahui perbaikan apa saja yang dilakukan di bengkel, sehingga transaksi perlu untuk dicatat. Selanjutnya, atribut dari transaksi ini ada ID transaksi, nomor faktur, potongan, tanggal transaksi, ID mekanik, total harga, ID kendaraan, detail transaksi, dan ID bengkel. Untuk ID kendaraan, kita akan memasukkan nomor polisi. Kemudian ID mekanik, kita masukkan kodenya, yaitu DDE. Kemudian ID transaksi, itu akan dibuatkan entity sendiri untuk menghindari multi value. Nah, bisa kita lihat pada bond pembelian, ada seorang pelanggan yang membeli lebih dari satu jenis nama part, yaitu oli top one 1000 cc dan engine tune-up. Nah, jika kita memasukkannya hanya pada transaksi, maka akan terjadi multi value. Karena dalam sekali servis itu bisa beberapa spare part yang dimasukkan ke dalam data. Kemudian, entiti ketujuh ada detail transaksi yang merupakan kategori peristiwa. Entiti detail transaksi ini berguna sebagai tempat untuk menyimpan data barang yang dibeli ketika kita melakukan servis. Di sini kami menjadikan transaksi sebagai entiti dikarenakan untuk mencegah terjadinya multi value pada entiti transaksi dan memberikan detail yang jelas mengenai proses transaksi yang ada sehingga dibuatlah entiti baru. Selanjutnya, atribut dari detail transaksi ada ID detail transaksi yang akan kita taruh di ID detail transaksi sehingga ID detail transaksi menjadi foreign key. Kemudian ada jumlah barang, total, kode parts, dan diskon. Untuk harga sendiri akan dilihat dari entity dari spare part, yaitu ketika kita akan memasukkannya ke kode parts. Baik, lanjut ke tugas kedua dari modul pertama. Ini adalah mencari multi value dan redundan. Bisa dilihat di sini ada nama entity, yaitu detail transaksi yang merupakan kategori benda abstrak atau peristiwa. Nah, entity ini akan menyimpan data barang yang dibeli ketika melakukan servis.
Alasan kami memasukkannya ke dalam entity itu dikarenakan ketika dimasukkan ke entity transaksi akan menjadi value sehingga bisa menjadi entity sendiri seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Untuk atribut sendiri itu ada ID detail transaksi, jumlah, total, kode parts, dan diskon. Atribut ini akan dihapus dari transaksi setelah detail transaksi itu menjadi entity. Untuk mencatat jenis suatu barang tertentu di entity transaksi, cukup dicatat UID detail transaksinya saja. Misalnya, ID transaksinya itu DDE 001. Maka pada detail transaksi, kita hanya perlu memasukkan DDE 001 saja. Baik, untuk jenis parts akan dibacakan oleh Karin. Kemudian ada nama entity selanjutnya, yaitu jenis parts, yang merupakan kategori dari benda abstrak. Entity ini akan menyimpan data jenis spare part, misalnya seperti oli yang dijual di bengkel, tidak hanya oli top one saja namanya. Ada banyak nama oli lainnya yang nantinya akan bisa dimasukkan ke dalam satu jenis, yaitu jenis oli dengan menggunakan kode yang ada. Alasan kami memasukkannya ke dalam entity dikarenakan ketika dimasukkan ke entity spare part menjadi multi value sehingga dipisah menjadi entity sendiri. Untuk atributnya ada ID jenis part dan nama. Kemudian setelah jenis parts menjadi entity, maka atribut ini akan dihapus dari spare part, cukup dicatat UID jenis partnya saja. Baik, kemudian ada nama entity yaitu merek yang merupakan kategori benda abstrak. Entity ini akan menyimpan data merek kendaraan. Alasan kami memasukkannya ke dalam entity itu dikarenakan ketika dimasukkan ke dalam entity kendaraan akan menjadi redundant, sehingga dipisah menjadi entity sendiri. Misalnya ada kendaraan, yaitu Supra X dan Supra. Nah, ketika kita memasukkan data Supra, kemudian salah dan malah menjadi Supra X, maka kendaraan Supra itu akan berubah menjadi Supra X. Nah, sehingga kita membuatnya menjadi entity sendiri. Untuk atributnya itu ada ID merek dan nama merek. Kemudian setelah merek menjadi entity, maka atribut ini tuh akan dihapus dari kendaraan dan untuk mencatat data merek di entity kendaraan itu cukup dicatat UID-nya saja. Misalnya kasus pada Bond tadi ada Supra X, kemudian kita tulis di mereknya yaitu MH1JF2 dengan nama merek Supra X. Maka nanti di atribut kendaraan merek itu hanya tinggal memasukkan UID-nya saja. Lanjut, tugas ketiga dari modul pertama adalah atribut yang tidak bisa masuk ke dalam entity yang ada. Nama atributnya adalah jumlah barang, entitinya adalah transaksi, dan alasan tidak dijadikan sebagai atribut di entity terkait menyebabkan multi-value atribut pada transaksi, karena di satu transaksi bisa membeli banyak barang untuk kebutuhan servis, sehingga jumlah barang tadi tidak dimasukkan ke dalam detail transaksi. Baik, lanjut ke tugas keempat dari modul pertama, itu adalah menentukan primary dan secondary UID. Sebelum lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari primary UID dan secondary UID. Jadi, primary UID itu adalah sebuah kode yang memiliki ciri khas
Pada entity itu harus memiliki primary UID. Cara memilih primary UID ini itu tidaklah sembarangan. Kita itu harus mencari sebuah variabel yang tidak dapat diubah. Misalnya nih NIM. NIM itu emang mengandung angka-angka yang tidak jelas. Namun angka itu tuh memiliki maknanya sendiri. Misal dari NIM saya 22, 24, 10, 10, 20, 56. 22 itu merupakan tahun angkatan saya bergabung, kemudian 20 itu merupakan kode prodi dan 56 itu merupakan nomor urut saya. Sedangkan secondary UID itu merupakan hal yang tidak wajib pada suatu entity. Kemudian ada artificial adalah data yang kita masukkan sendiri, nantinya akan secara otomatis tertulis di database. Misalnya artificial bengkelnya itu ada 01. Kemudian yang kedua itu adalah 02 dan seterusnya. Kemudian ada natural. Natural sendiri itu merupakan kode atau variabel yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalnya kode parts itu kode parts, karena biasanya pada barang itu kode partnya sudah ada gitu. Untuk isi tabel akan dibacakan oleh teman saya. Entity bengkel, daftar UID-nya ID bengkel, artificial-nya artificial, primary. Entity spare part, daftar UID kode part, natural, primary. Entity mekanik, daftar UID-nya ID mekanik, artificial-nya artificial, dan primary. Kemudian entity kendaraan, itu nomor polisi, natural, dan primary. Entity pelanggan, ID pelanggan, artificial, dan ada primary. Kemudian ada entity transaksi, daftar UID-nya itu ID transaksi, kemudian artificial, kemudian primary. Ada entity detail transaksi, daftar UID-nya ID detail transaksi, artificial, dan primary. Baik, untuk tugas terakhir dari modul 1 ini tuh adalah relationship. Relationship sendiri itu merupakan sebuah hubungan dari sebuah entity. Baik, di sini bisa dilihat bahwa bengkel dan spare part ini tidak akan menjadi sebuah entity dikarenakan untuk memasukkan data dari bengkel kita itu tidak perlu menambahkan dari spare part. Bengkel dan jenis part itu sampai detail transaksi nantinya dia akan menjadi relationship. Karena untuk membuat data ditransfer, kita juga harus membutuhkan data dari bengkel, yaitu contohnya pada BON tadi, ada Honda Jaya Raya Ahas. Ini merupakan data dari bengkel, makanya saling berhubungan. Kemudian spare part dengan jenis part itu berelasi, karena jenis part di spare part itu akan menjadi foreign key untuk menghindari multi value. Dan di detail transaksi akan menjadi relationship lagi karena kita membutuhkan data dari spare part. Ketika kita menuliskan data entity transaksinya. Kemudian jenis part itu di sini tidak berelasi dengan kendaraan. Mekanik dengan transaksi dia akan berelasi karena ketika kita nanti selesai melakukan servis itu data transaksi kita itu harus menuliskan siapa yang melakukan servis terhadap kendaraan pelanggan. Kemudian kendaraan itu berelasi dengan pelanggan. Karena untuk memasukkan data dari pelanggan, kita menggunakan data dari kendaraan. Kemudian kendaraan dengan transaksi itu juga berelasi. Kemudian transaksi berelasi dengan detail transaksi. Nantinya di transaksi ini kita akan memasukkan UID-nya saja.
Kemudian untuk membuat database kita membutuhkan data dari detail transaksi. Baik, selanjutnya di sini kami akan menerangkan mengenai tugas dari tugas praktikum modul 2 yang mengenai entity dan relationship. Baik, tugas pertama ini akan dibacakan oleh teman saya. Tugas pertama dari modul 2 ini adalah memberi nama relationship. Nah, pada tabel ini, entity spare part dengan jenis part itu berelasi, di mana spare part memuat jenis part. Pada entity spare part akan ada data jenis part, nah karena nantinya setiap spare part pastinya akan memiliki jenisnya masing-masing agar lebih mudah dalam penggunaannya. Spare part berrelationship dengan detail transaksi. Nantinya pada saat proses transaksi, spare part yang dibeli akan dimuat di entity detail transaksi. Jenis part merupakan bagian dari spare part seperti yang sudah dijelaskan tadi. Mekanik berrelationship dengan transaksi karena ketika nanti transaksi terjadi, kita harus menuliskan mekanik yang bertanggung jawab. Kendaraan berrelationship dengan pelanggan karena setiap kendaraan memiliki pelanggan atau pemiliknya masing-masing. Kendaraan juga berrelationship dengan transaksi, di mana nantinya akan dimuat di entity transaksi. Pelanggan memuat kendaraan. Detail transaksi memuat data dari spare part, dan detail transaksi juga memuat dari transaksi. Dan yang terakhir, transaksi akan dimuat di entity detail transaksi, karena detail transaksi ini adalah data dari transaksi yang lebih detail. Baik, lanjut ke tugas kedua dari modul 2 ini adalah menentukan optionality entity yang terlibat. Relationship spare part dengan jenis spare part. Jadi untuk optionality spare part-nya ini tuh wajib ada karena setiap spare part itu harus terdapat jenisnya untuk memudahkan dalam pengelompokan. Ketika menambahkan data spare part itu wajib menambahkan data jenis barang. Data jenis barang ini atau data jenis spare part-nya ini berupa ID. Kemudian optionality jenis spare part. Itu tidak wajib ada karena mungkin saja ada data jenis spare part yang masih belum tersedia stok barangnya. Misalnya itu ada jenis spare part yaitu spion. Namun ketika itu spion ini tuh masih tidak tersedia. Tuh. Kemudian relationship spare part dengan detail transaksi. Nah, optionality spare part-nya ini tuh tidak wajib ada. Karena untuk memasukkan data spare part itu tidak perlu memasukkan data detail transaksi. Maksudnya di sini itu adalah ketika kita menulis data pada entity spare part, kita itu tidak perlu menuliskan data detail transaksi. Kemudian optionality detail transaksi itu wajib ada karena ketika kita memasukkan data pada detail transaksi, kita perlu mencantumkan spare part apa yang dibeli. Kemudian relationship mekanik dengan transaksi itu optionality mekanik itu tidak wajib ada karena untuk memasukkan data mekanik ini tidak perlu data transaksi. Kemudian optionality transaksinya wajib ada dikarenakan ketika kita memasukkan data pada transaksi, kita itu perlu mencantumkan mekanik yang bertugas untuk memperbaiki kendaraan tersebut. Selanjutnya, relationship kendaraan dengan pelanggan. Optionality kendaraannya wajib ada karena setiap kendaraan harus dimasukkan ke dalam data milik pelanggan karena pastinya kendaraan harus memiliki pemiliknya. Optionality pelanggan itu tidak wajib ada karena data pelanggan sudah dimasukkan ke dalam entity pelanggan.
sedangkan data pelanggan hanya memasukkan ID milik kendaraan. Kemudian, relationship kendaraan dengan transaksi. Optionality kendaraannya tidak wajib ada, karena untuk memasukkan data kendaraan tidak perlu memasukkan data transaksi. Optionality transaksi wajib ada, karena ketika kita memasukkan data pada transaksi, kita perlu mencantumkan data kendaraan yang sedang diperbaiki. Kemudian, relationship transaksi dengan detail transaksi. Optionality transaksinya tidak wajib ada, karena untuk memasukkan data transaksi, tidak perlu memasukkan data detail transaksi. Optionality detail transaksinya wajib ada, karena kita membutuhkan data dari transaksi untuk menuliskan detail transaksi seperti bond dan lain-lain. Itulah alasannya mengapa dibedakannya antara entity transaksi dengan detail transaksi, karena nantinya jika kita menulis seperti spare part, itu tidak akan ada redundan. Baik, kemudian lanjut ke tugas ketiga dari modul 2 ini adalah menentukan cardinality entity yang terlibat pada setiap relationship. Cardinality spare part dengan jenis spare part. Itu instance spare part-nya, satu instance spare part itu berasosiasi hanya dengan satu instance jenis spare part. Kemudian instan jenis spare part ini, satu instan jenis spare part itu berasosiasi hanya dengan satu atau lebih spare part. Misalnya jenis spare part yaitu oli, itu bisa berasosiasi dengan spare part yang memiliki nama merek oli lebih dari satu. Misal itu ada merek oli Top One dan Castrol. Keduanya itu sama-sama bermerek oli dan jenisnya itu adalah oli. Kemudian one to many-nya itu one diisi oleh jenis spare part karena satu jenis spare part itu bisa diisi oleh banyak spare part. Sehingga untuk many-nya sendiri diisi oleh spare part. Kemudian, cardinality spare part dengan detail transaksi. Untuk instan spare part-nya itu, satu instan spare part berasosiasi hanya dengan satu instan detail transaksi. Kemudian, instan detail transaksi itu satu instan detail transaksi berasosiasi dengan satu atau lebih instan spare part. Kemudian untuk one to many-nya, itu one diisi spare part dan many diisi oleh detail transaksi. Dikarenakan ketika transaksi berlangsung, bisa mengambil beberapa data dari spare part. Sedangkan data spare part itu belum tentu akan termuat dikarenakan tidak sedang mengalami transaksi. Selanjutnya, ada cardinality mekanik transaksi. Intense mekaniknya, satu intense mekanik berasosiasi dengan satu atau lebih instance transaksi. Instant transaksi, satu instant transaksinya berasosiasi hanya dengan satu instance mekanik. One to many-nya, one diisi transaksi dan many diisi mekanik, karena setiap akan melakukan transaksi, maka harus mengambil UID dari entity mekanik. Misalnya, ada 3 mekanik di bengkel. Pada satu kali transaksi, maka mekanik ini hanya bertugas pada satu kendaraan. Di transaksi lain, mekanik ini juga bisa bertugas, jadi tidak hanya pada satu kendaraan saja. Kemudian ada cardinality kendaraan dengan pelanggan. Intens kendaraannya, satu instance kendaraan berasosiasi hanya dengan satu instance pelanggan, dan instan pelanggannya, satu instan pelanggan berasosiasi dengan satu atau lebih instan kendaraan. One to many-nya, setiap pelanggan bisa saja memiliki lebih dari satu kendaraan, dan pada database nanti, entity kendaraan perlu menambahkan UID dari entity kendaraan. Maksudnya adalah pelanggan bisa mempunyai 2 sepeda. Misal, di minggu pertama yang rusak itu ada motor 1, dan di minggu selanjutnya yang rusak ada motor 2.
sehingga disebut one to many. Kemudian cardinality kendaraan dengan transaksi. Untuk instan kendaraannya itu, satu instan kendaraan itu berasosiasi hanya dengan satu instan transaksi. Kemudian instan transaksi itu satu instan detail transaksi itu berasosiasi dengan satu instan kendaraan. Mohon maaf, itu ada tipu di bagian lebihnya. Nah, untuk kuantuannya itu setiap detail transaksi itu pastinya hanya akan memuat satu data dari entiti kendaraan. Sedangkan kendaraan yang lainnya itu dimuat pada entiti detail transaksi yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada cardinality transaksi dengan detail transaksi. Nah, untuk instan transaksinya itu satu instan transaksi berasosiasi dengan satu instan detail transaksi. Kemudian instan detail kendaraan itu mohon maaf itu detail transaksi. Jadi satu instan detail transaksi itu berasosiasi dengan banyak instan transaksi. Kemudian yang terakhir ada one to many. One ini diisi oleh kendaraan dan many-nya diisi oleh transaksi. Lanjut ke soal yang keempat di modul 2 ini, diminta untuk membuat IRD, jadi membuat IRD. Baik, pertama di sini itu ada spare part ya. Nah, dengan primary UID-nya itu adalah ID spare part. Nah, sebenarnya kode part ini tuh juga termasuk ke dalam primary UID. Kemudian entity spare part ini dia dimuat di entity detail transaksi di sini. Sedangkan detail transaksi sendiri ini dia memuat spare part. Nah, kemudian yang ini adalah one to many. One diisi oleh jenis spare part dan many diisi oleh spare part. Karena satu jenis spare part itu bisa dimasukkan di beberapa spare part yang ini. Mohon maaf, sebelumnya sebentar. Nah, kemudian ada kendaraan dan juga ada pelanggan. Nah, ini itu adalah one to one, di mana kendaraan ini dia dimuat data pelanggan dan data pelanggan sendiri ini dia memuat data kendaraan. Kemudian ada kendaraan dengan transaksi. Nah, yang merupakan one to many. Kendaraan ini itu dimuat oleh transaksi yang dimuat oleh transaksi dan transaksi ini memuat data kendaraan. Kemudian ada mekanik dengan transaksi. Jadi mekanik ini tuh termuat di data transaksi dan transaksi itu memuat data mekanik. Kemudian ada detail transaksi dan transaksi. Nah, di mana detail transaksi ini dia memuat data dari transaksi, sedangkan transaksi ini dimuat di detail transaksi. Kemudian soal terakhir dari modul 2 ini adalah membaca relationship menggunakan ERDIS. Yang pertama ada relationship
spare part dengan jenis spare part. Spare part-nya, setiap satu spare part harus dan hanya memiliki satu jenis spare part. Jenis spare part-nya, setiap satu jenis spare part bisa dimiliki oleh satu atau lebih spare part. Yang kedua, relationship spare part dengan detail transaksi. Spare part-nya, setiap satu spare part bisa dimuat di satu atau lebih detail transaksi. Detail transaksinya, setiap satu instan detail transaksi hanya dapat membuat satu spare part. Yang ketiga ada relationship mekanik dengan transaksi. Mekaniknya, setiap satu mekanik bisa dimuat di satu atau lebih data transaksi. Transaksi, satu data transaksi hanya bisa memuat satu data mekanik. Selanjutnya ada relationship kendaraan dengan pelanggan. Kendaraan, setiap satu kendaraan harus dan hanya memiliki satu pemilik. Pelanggannya, setiap satu pelanggan bisa memiliki satu atau lebih kendaraan. Baik, kemudian relationship kendaraan dengan transaksi. Untuk kendaraan, itu setiap satu kendaraan harus dan hanya berada pada satu transaksi. Dan satu transaksi hanya akan memuat satu kendaraan. Kemudian, relationship transaksi dengan detail transaksi. Di mana transaksi itu setiap satu transaksi bisa dimuat di beberapa detail transaksi. Kemudian detail transaksi sendiri, setiap satu detail transaksinya hanya bisa memuat satu transaksi saja. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami mengenai tugas modul 1 dan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.